Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mamas Guru. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai rumus penjumlahan ke perkalian pada sinus dan kosinus. Jadi ini adalah materi lanjutan dari rumus perkalian ke penjumlahan. Sehingga bagi kalian yang belum memahami materi rumus perkalian ke penjumlahan, silakan bisa dipelajari dulu. Link sudah saya cantumkan di deskripsi agar nanti materi ini bisa kalian pahami dengan baik. Selanjutnya, kita akan mengingat kembali rumus perkalian ke penjumlahan pada sin dan cos, karena ini materi dasar atau materi prasyarat pada kesempatan kali ini. Yaitu yang pertama ada 2 sin alfa cos beta. Kalau sin dulu berarti nanti dijumlah ya, sin alfa plus beta dijumlah dengan sin alfa min beta. Kalau posisinya sin dengan cos dibalik, jadi 2 cos alfa sin beta, maka nanti yang tengah adalah jadi negatif. 3 adalah 2 cos alfa cos beta. Jadi kalau di sininya cos semua, maka nanti di sini juga cos dan tanda penghubungnya adalah penjumlahan. Nah ini ya, cos penjumlahan. Kemudian untuk yang keempat adalah negatif 2 sin alfa sin beta. Jadi hati-hati khusus untuk sin ya, sin alfa sin beta, kalau keduanya sin itu di depan sini ada negatifnya. Nanti ini bisa diubah jadi bentuk cos tapi pengurangan. Ini adalah 4 rumus perkalian ke bentuk penjumlahan yang nanti akan kita jadikan dasar untuk rumus penjumlahan ke perkalian. Nah, kemudian dari rumus ini, jika kita misalkan A plus B, ini ya, A plus B, itu sebagai A, dan yang A min alfa min beta itu sebagai B, maka nanti kita bisa mencari nilai alfa dengan cara mengeliminasi ya antara yang alfa plus beta sama dengan A dengan yang alfa min beta sama dengan B. Kita tulis dulu alfa plus beta di sini tadi kita anggap sebagai A. Kemudian yang alfa min beta itu sebagai B. Kalau kita ingin nilai alfa, berarti kan betanya harus kita eliminasi ya. Di sini betanya berbeda tanda, maka harus kita jumlahkan. Nah, kita jumlahkan nanti dapatnya alfa tambah alfa berarti 2 alfa sama dengan yang ruas kanan A ditambah B. Kalau kita ingin hanya alfa saja berarti nanti alfa tambah beta tinggal dibagi 2. Atau bisa kita ubah dalam bentuk alfa sama dengan setengah A ditambah B. Ini adalah nilai alfa yang sudah kita peroleh. Kemudian bagaimana untuk yang beta? Nah, untuk yang beta hampir sama dengan yang tadi, yaitu kita tulis dulu kedua persamaannya. Alfa plus beta sama dengan A dan alfa min beta sama dengan B. Kalau kita ingin agar betanya tetap kita ada, berarti kita eliminasi yang alfa ya, yaitu dengan dikurangi. Sehingga kita peroleh beta dikurangi min beta. Sama saja 2 beta. Sama dengan yang kanan menjadi A min B. Sama seperti yang alfa, kalau kita menginginkan bentuk beta, berarti duanya pindah ke ruas kanan jadi membagi. Ya. Nanti jadi setengah dalam kurung A min B. Ini rumus yang kedua. Nah, dari informasi-informasi ini kita tuliskan dulu. Yang pertama adalah alfa plus beta sama dengan A. Kemudian alfa min beta sama dengan B. Kita peroleh lagi yang tadi alfa sama dengan setengah A tambah B. Dan yang terakhir ini beta sama dengan setengah A min B. Jadi 4 informasi ini yang nanti akan kita gunakan untuk rumus penjumlahan ke perkalian. Nah, di sini alfa, beta, dan alfa plus beta serta
alfa min beta sudah saya tandai sesuai dengan warna kotak ya di sebelah kanan ini. Jadi alfa plus beta kita gunakan rumus yang kotak merah, yaitu nanti kita ubah jadi A. Alfa min beta sesuai dengan kotak hijau berarti kita ganti B. Yang biru ini alfa berarti bisa kita ganti menjadi setengah dalam kurung A ditambah B. Dan yang warna orange ini beta ya, beta bisa kita ubah menjadi setengah dalam kurung A min B. Berarti rumus yang nomor 1 ini bisa kita tuliskan seperti ini nanti ya. Rumus penjumlahan ke perkalian sin dan cos. Yang pertama adalah kalau kita ingin bentuknya penjumlahan berarti nanti ruas kanan ini bisa kita tulis sebagai sin A plus sin B ya. Sama dengan 2 sin yang biru, berarti 2 sin setengah A ditambah B, cos setengah A min B. Ya, seperti ini. Sin A tambah sin B sama dengan 2 sin setengah A ditambah B dikalikan cos yang setengah A min B. Kita gunakan cara ini untuk keempat persamaan di atas. Ya, maka nanti untuk persamaan yang kedua berarti kita peroleh sin A min sin B sama dengan 2 cos setengah A ditambah B sin setengah A min B ya. Nah, seperti ini. Begitupun yang ketiga dan yang keempat, saya yakin kamu sudah tahu nanti rumusnya menjadi cos A ditambah cos B sama dengan 2 cos setengah A ditambah B dikalikan cos setengah A min B ya. Begitu juga nomor 4 nggak ada masalah, cos A min cos B berarti negatif 2 sin yang seperti ini setengah A tambah B sin setengah A min B. Inilah rumus penjumlahan ke perkalian sin dan cos. Jadi secara umum kalau yang kalian sudah paham betul rumus perkalian ke penjumlahan, maka otomatis ya biasanya akan paham juga yang rumus penjumlahan ke perkalian, karena hanya tinggal membalik saja posisi-posisinya ya. Sekarang kita akan membahas contoh penerapan ya dari rumus-rumus penjumlahan ke perkalian trigonometri. Jadi sudah saya sediakan 4 buah latihan soal yang nanti akan menggunakan keempat rumus yang ada di sini ya. Ini adalah rumus yang tadi sudah kita bahas cara memperolehnya. Tinggal kalian hafalkan bentuk-bentuknya ya, saya yakin nggak begitu sulit karena ini hanya tinggal membalik saja dari rumus yang perkalian ke penjumlahan. Oke, di sini kita langsung saja mencoba dari yang contoh yang pertama, yaitu sin 75 derajat ditambah sin 15 derajat. Tentu kalau kita lihat bentuknya adalah rumus yang nomor 1 ya. Kita gunakan rumus yang nomor 1 yaitu nanti 75 ini sebagai A dan 15 derajat itu sebagai B. Yang ini selanjutnya bisa kita ubah menjadi 2 sin setengah A ditambah B berarti 75 ditambah 15 dikalikan cos setengah 75 dikurangi 15. Oke, ini adalah perubahan rumusnya. Sekarang tinggal kita hitung saja nilai-nilainya. Ini 75 tambah 15 berarti 90 derajat. Yang sebelah kanan 75 kurangi 15 berarti 60 derajat. Berarti karena dikalikan setengah menjadi 2 sin setengah ya dari 90 45 derajat dikalikan cos setengah dari 60 berarti 30 derajat. Tinggal kita tentukan nilai dari masing-masing sin 45 dan cos 30. Sin 45 adalah setengah akar 2 dikalikan cos 30 adalah setengah akar 3. Nah, di sini karena ada yang bisa kita ya eliminasi atau kita coret, ya ini duanya bisa kita hilangkan.
berarti tinggal akar 2 dikalikan setengah akar 3. Setengahnya berarti tetap. Kemudian yang akar 2 kalikan akar 3, kita peroleh akar 6. Nah, inilah hasil akhir dari sin 75 derajat ditambah sin 15 derajat. Oke, selanjutnya kita bahas yang B, yaitu cos 165 derajat dikurangi ya. Cos 105 derajat. Seperti yang tadi, ini kita anggap sebagai A. Cos 105 derajat itu sebagai B. Berarti ini menggunakan rumus yang nomor 4 ya, karena cos dikurangi cos. Berarti nanti menjadi negatif 2 sin setengah dari penjumlahannya. Jadi kalau yang mau langsungan, tinggal dijumlahkan saja ini 165 dengan 105. Berarti 270. Dikalikan sin setengah dikalikan pengurangannya ya. 165 dikurangi 105. Berarti ketemu 60 derajat. Sehingga bisa kita sederhanakan lagi menjadi negatif 2 sin 135 derajat dikalikan sin 30 derajat. Jadi nilai-nilai seperti ini, sin berapa ya, 135, sin 30, dan yang lainnya harus paham betul ya. Karena kalau kalian lupa atau tidak paham, ya percuma saja hafal semua rumus ini. Karena nanti ujungnya pun kita harus mencari nilai sin atau cos sudut tertentu. Ya, 135 ya adalah setengah akar 2 dikalikan sin 30 adalah setengah. Nah, seperti yang tadi, kalau ada yang bisa kita eliminasi saja. Ini ya, bisa kita coret. Tinggal negatif setengah akar 2 dikalikan 1 ya. Berarti otomatis negatif setengah akar 2. Nah, inilah hasil dari cos 165 derajat dikurangi cos 105 derajat. Selanjutnya kita akan membahas untuk rumus atau soal yang ketiga, yaitu sin 105 derajat ditambah cos 75 derajat. Mungkin kalau kalian memperhatikan bentuk ini dan membandingkan dengan rumus yang di atas, akan menemui kejanggalan ya. Di sini tidak ada satupun rumus yang sin ditambah cos ya. Yang ada sin ditambah sin atau cos ditambah cos. Sehingga salah satu dari dua bentuk ini harus kita ubah ya, agar nanti bentuknya sin tambah sin atau cos ditambah cos. Baik, pada kesempatan kali ini kita ubah yang belakang saja. Jadi nanti yang depan tetap sin 105 derajat ya. Nah, di sini coretannya di kanan atas. Kita gunakan rumus bahwa sin alfa itu diperoleh dari cos 90 derajat dikurangi alfa. Berarti karena di sini cos 75, secara teori 75 itu kan bisa diubah menjadi 90 derajat dikurangi berapa? Ya, tentu 15 derajat. Berarti kan 15 derajat ini sebagai alfa. Sehingga ini senilai dengan sin alfa, yaitu sin 15 derajat. Jadi soal yang C ini bisa kita ubah menjadi sin 105 derajat ditambah sin 15 derajat ya. Jadi jangan langsung dimisalkan 105 derajat itu A, cos yang 75 derajat itu sebagai B, karena ini beda sin dan cos ya. Kalau sudah sama, barulah kita bisa menuliskan 105 ini sebagai A,
dan yang 15 derajat itu sebagai B. Sehingga karena ini sin ditambah sin, kembali kita menggunakan rumus yang nomor 1, yaitu nanti 2 sin setengah dari jumlah. Nah, ini kalau yang sudah tambah lancar bisa langsung dihitung. Kamu jumlahkan ya. 105 dengan 15 derajat itu 120, lalu bagi dengan 2. 120 bagi 2 langsung 60 derajat. Ya, itu kalau yang sudah mahir bisa seperti ini. Dikalikan cos A dikurangi B, tapi nanti juga dibagi 2. 105 dikurangi 15 derajat berarti 90 derajat dibagi 2, 45 derajat. Sehingga hasil akhirnya adalah kita hitung 2 kali setengah akar 3 dikalikan cos 45 setengah akar 2. Berarti seperti tadi ini bisa kita coret, tinggal akar 3 dikalikan setengah akar 2, yaitu setengah akar 2 kali akar 3, akar 6. Nah, inilah hasil akhir dari sin 105 derajat ditambah cos 75 derajat. Sekarang kita akan membahas soal yang terakhir, yaitu bentuk pecahan. Ya, sin 65 derajat dikurangi sin 25 derajat diper cos min cos. Ya, cos 80 dikurangi cos 40 derajat. Oke, kita hitung satu persatu. Pembilang kita hitung dulu. Ya, sin dikurangi sin. Berarti dari rumus yang di atas kita gunakan rumus yang kedua, yaitu nanti menjadi 2 cos setengah dari penjumlahannya. Ya, ini kita langsung lagi. Nanti silakan kalau yang masih kesulitan bisa dihitung manual atau diurut-urut terlebih dahulu ya. 65 ditambah 25 90, tapi bagi 2 berarti 45 derajat. Dikalikan sin setengah yang pengurangan 65 dikurangi 25 40, tapi kalikan setengah berarti 20 sin 20 derajat. Nah, sampai di sini mungkin kalian juga menemui kejanggalan, loh kok ini ada sin 20 derajat, kan kita tidak tahu ya nilainya kalau di sudut istimewa. Ya, nggak masalah sampai di sini. Kita hitung dulu yang bagian penyebut, yaitu cos min cos. Berarti kita gunakan rumus yang nomor 4, yaitu negatif 2 sin setengah dari penjumlahannya. 80 dengan 40 dijumlahkan 120, kemudian kita bagi dengan 2, berarti 60 derajat. Dikalikan sin setengah dari pengurangannya. 80 dengan 40 dikurangi 40 dikalikan setengah, berarti 20 derajat. Nah, kalau kita perhatikan bentuk pembilang dan penyebut, kita menemui unsur-unsur yang sama, yaitu yang pertama 2 dengan 2, ini bisa kita eliminasi. Kemudian yang tadi kita sempat bingung, yaitu sin 20, ternyata di bagian penyebut juga ada sin 20. Jadi meskipun kita tidak tahu nilai persisnya, tapi kan karena ini nilai yang sama bisa kita coret juga ya. Sehingga hasil akhir tinggal cos 45 derajat, yaitu setengah akar 2 dibagi oleh min ya. Di sini hati-hati masih ada min sin 60 setengah akar 3. Nah, di sini kita masih menjumpai yang bisa kita coret, yaitu setengahnya ya, ini. Kemudian karena yang bawah ini berbentuk akar, harus kita rasionalkan dengan cara mengalihkan akar 3 per akar 3. Nanti yang di atas ya menjadi akar 6, yang bawah akar 3 kali akar 3, tapi ada negatifnya ya, berarti min 3. Atau ini bisa kita ubah bentuk menjadi bentuk yang lebih umum, yaitu min 1/3 akar 6. Nah, inilah hasil operasi untuk bagian yang D atau pada contoh yang terakhir.
Sebelum video ini saya akhiri, sudah saya siapkan 5 buah latihan soal untuk kalian kerjakan ya, untuk menguji seberapa paham dengan materi yang sudah tadi saya jelaskan. Ini semua soal menggunakan keempat rumus yang tadi sudah saya bahas ya. Jadi tinggal kamu gunakan saja, asal teliti, saya yakin nanti bisa kamu kerjakan semua dengan baik ya. Seperti itu dulu untuk pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Bila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.